Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 12 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin menggunakan asam humat dengan Merck Power Soim dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Pemberian asam humat pada tanah dapat memperbaiki kondisi tanah-tanah pertanian yang sering ditanami, sekaligus memberikan nutrisi dalam bentuk organik bagi tanaman. Asam humat juga berfungsi sebagai celat alami yang memudahkan unsur-unsur hara diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian, Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat dengan Merck Ultradap dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Ultradap mengandung N-nitrogen 12%, P2O5 fosfat 60%. Ultradap merupakan pupuk monoamonium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air. Bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar terutama pada saat pindah tanam. Kemudian, Mimin menggunakan asam amino dengan Merck Premino dengan dosis 10 ml untuk 5 liter air. Premino mengandung beberapa asam amino meliputi methionine, cysteine, arginin, glycine, histidine, kitin, penilalanin, tirosin, triptofan, dan valin. Selain itu, Premino juga mengandung unsur makro dan mikroorganik, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural, Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama. Suhu ekstrim, pemindahan bibit. Melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Kemudian Mimin kocor dengan dosis 150 ml sampai 180 ml untuk tiap lubang tanam. Kali ini kita akan membahas tentang layu pada cabai, tomat, dan terong bagian ke-1 karena bakteri. Dilansir dari bumikita.id. Layu bakteri. Bakteri yang menyerang tanaman cabai, terong, tomat, kentan, dan tembakau berasal dari strain yang sama, yaitu Ralstonia solanacearum yang sebelumnya dikenal dengan Pseudomonas solanacearum. Berikut adalah upaya pencegahan karena layu bakteri. Yang pertama, hindari terjadinya pelukaan pada bagian bawah tanaman, baik karena tajuk alat pertanian, serangan ulat tanah maupun nematoda. Yang kedua, perendaman bibit dengan larutan bakterisida atau lakukan penyemprotan bakterisida pada lubang tanam sebelum bibit ditanam. Kurangi pemupukan yang mengandung unsur N tinggi, terutama dalam bentuk urea dan nitrat. Yang keempat, jaga drainase agar tanah tidak selalu dalam keadaan tergenang dan terlalu lembab. Yang kelima, pengapuran lahan dengan dolomin saat olah tanah cukup membantu untuk menebalkan dinding sel akar sehingga tidak mudah terluka. Yang keenam, gunakan pupuk kandang atau kompos yang sudah benar-benar terdekomposisi maksimal. Penggunaan Trichoderma sp dan asam humat humalir yang dicampurkan pada pupuk kandang dapat membantu menekan koloni Ralstonia solanacearum. Yang ketujuh, jika pada 2 musim terakhir tanaman selalu mengalami layu bakteri, sebaiknya lakukan rotasi tanaman dengan tanaman lain yang tidak sefamili dengan Solanacea, setidaknya selama 2 tahun hingga bakteri ini mengalami avirulen.